Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rafki Afiano. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 2 Boja. Di sini saya adalah sebagai guru yang mengembangkan teknik asesmen multimodal. Teknik ini bermula dari concern saya terkait ANBK yang berfokus pada literasi dan numerasi, di mana kemampuan literasi siswa, terutama literasi konvensional, cukup rendah, dan tingginya penggunaan teknologi pada siswa. Kemudian situasi di sekolah kami juga menggunakan digitalisasi penilaian untuk efisiensi dalam memproses data nilai siswa yang begitu besar. Permasalahannya ketika digunakan digitalisasi penilaian tersebut, literasi konvensional atau minat baca siswa itu cukup rendah. Kemudian asesmen yang digunakan itu tidak menarik bagi siswa. Kebanyakan siswa hanya melewatkan jawabannya saja atau mungkin menjawab secara acak. Kemudian nilai siswa juga menjadi sangat tidak valid dan reliable karena didapati beberapa siswa dapat menggunakan AI untuk menjawab jawabannya. Apa yang saya lakukan setelah itu adalah saya mencoba merancang sebuah teknik penilaian atau teknik assessment yang menarik bagi siswa, di mana menggabungkan beberapa model yaitu teks, suara, dan video. Setelah saya teliti lebih jauh, ternyata penggunaan multimodal belum dapat dijawab oleh AI, dan juga ini seperti gayung bersambut, di mana siswa juga lebih tertarik ketika mereka melihat soal berbentuk video dan dikombinasikan dengan suara, gambar yang menarik, dan juga ada teks di sana. Hasil dari pengembangan teknik ini adalah penilaian menjadi lebih baik dari segi engagement untuk siswa. Kemudian hasil yang ditampilkan juga lebih reliable dan valid. Dan yang terakhir adalah butir-butir soal yang menggunakan multimodal itu tidak dapat dijawab oleh AI. Yang paling utama adalah teknik penilaian ini seluruhnya gratis dan tanpa biaya. Jadi di dalam penyusunan soal nanti kita akan soal kita itu akan diteliti oleh ibu pengawas kita, yaitu Bu Ani. Tapi pembelajaran itu tidak semerta-merta hanya di kelas, tapi assessment itu juga bagian dari pembelajaran menurut saya. Dan apakah penilaian kita, assessment kita itu sudah baik? Jawabannya yang saya dapat di lapangan belum, karena 5-10 menit anak-anak sudah bisa mengumpul. Kita tahu itu, kita mengalaminya di lapangan. Kemudian slide selanjutnya, apa sih pentingnya asesmen? Ya, ini sudah ke TIS sebelumnya, sudah ada bocoran sebelumnya, yaitu menilai kemajuan siswa. Tapi apakah kalau penilaian kita masih seperti sekarang, kita bisa mempercayai hasil itu? Menilai kemajuan siswa dari hasil itu, saya rasa itu sedikit bisa diragukan. Kemudian membantu dalam mengembangkan keputusan memilih metode pembelajaran, ini yang penting. Karena kalau kita misalnya seharusnya setiap guru itu adalah peneliti. Peneliti yang saya maksud di sini adalah peneliti tindakan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Yumida. Saya mengampu IPAS di SMK Muhammadiyah 2 Boja. Pada mulanya saya merasa bahwa itu adalah sulit bagi saya karena saya baru membayangkan. Tetapi setelah saya melakukan dan berlatih, ternyata tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Tingkat kepuasan saya setelah saya menggunakan teknik penilaian multimodal, saya merasa bahwa nilainya lumayan agak meningkat. Untuk anggaran yang saya keluarkan, alhamdulillah saya tidak mengeluarkan apa-apa. Saya hanya butuh waktu saja. Oke, untuk penilaian teknik penilaian multimodal ini kemungkinan untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk menerapkan, karena ini setelah saya lihat anak-anak lebih tertarik daripada hanya soal mereka membaca atau mereka cuma mendengarkan saja. Perkenalkan, nama saya Hendiawan.
Saya di SMK Muhammadiyah Doboja mengajar sebagai guru PKN. Ya, pertama itu masih istilahnya itu ya hal baru bagi saya, karena selama ini dalam pembelajaran, dalam penilaian maupun prosesnya ya mungkin masih istilahnya itu biasa saja. Tapi setelah mengenal metode ini ya malah lebih membuat guru pun juga termotivasi untuk membuatnya. Nah, bahkan setelah dibuat pun ketika disampaikan ke anak-anak ya adanya antusias di anak-anak tersebut. Kalau awalnya sih ada kesulitan, tapi setelah mencari beberapa referensi di YouTube terutama, ternyata ada banyak istilahnya aplikasi atau link-link yang bisa digunakan untuk membuat itu jadi akan lebih mudah dan lebih menarik lagi. Kalau tingkat kesalahan pastinya ada, terutama di bagian pengucapan ataupun voice-nya. Terkadang harus menyamakan antara kalimat, voice juga gambar yang pengen disajikan gitu. Kalau untuk biaya tidak ada sama sekali, karena untuk belajar seperti itu tidak membutuhkan biaya yang besar, hanya adanya keinginan, kemauan dan komitmen untuk mempelajari itu saja. Terakhir Pak, kalau untuk penilaian multimodal ini saya harapkan bisa lebih dikembangkan lagi. Artinya tidak hanya sekedar disajikan pada saat tes saja, tapi juga disajikan ke peserta didik ketika ada semacam pembelajaran di kelas atau mungkin waktu workshop atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nama saya Jatiskar Arum. Saya siswa kelas 12 layanan perbankan syariah. Kalau untuk belajar, saya lebih mudah dengan mendengarkan audio, menonton video, atau belajar bersama guru secara langsung. Kebiasaan membaca buku saya cukup dibilang jarang, karena saya lebih sering untuk menonton televisi atau scroll TikTok. Pertama lihat soal model terbaru, saya merasa dimudahkan dalam pengerjaan soal ujian. Untuk jenis soal multimodal ini, saya merasa biasa saja, karena sudah diberitahu dari awal oleh guru mapal. Saya merasa jenis soal multimodal ini merupakan inovasi yang sangat amat membantu siswa dalam pengerjaan soal ujian. Penggunaan kombinasi video, suara, dan teks ini membantu siswa yang malas dalam literasi, termasuk saya. Oleh karena itu, menurut saya penggunaan soal multimodal ini sangat membantu dalam memahami soal. Penilaian dan tes terasa mudah dan cepat untuk memahami soal yang ditanyakan. Nilai saya menjadi lebih baik dengan diterapkannya penggunaan soal multimodal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Alfiana. Saya dari kelas 12 Desain dan Produksi Busana. Cara belajar sendiri, saya lebih mudah dengan cara mempraktikkan secara langsung, karena lebih mudah untuk difahami. Kebiasaan membaca saya ini bisa dibilang jarang, karena saya lebih suka mendengarkan dibandingkan dengan membaca. Saya lebih sering menghabiskan waktu untuk menonton film dan scroll TikTok. Pertama kali lihat soal yang ada videonya, saya tentunya kaget, karena baru pertama kali ini saya melihat soal yang seperti itu. Menurut saya, penilaian multimodal ini sangat membantu saya yang kurang tertarik untuk membaca soal yang sangat panjang. Saya merasa diuntungkan karena ada penilaian multimodal ini. Saya bisa lebih paham dalam memahami soal yang saya kerjakan. Karena saya kurang tertarik membaca kalau ada soal yang sangat banyak, jadi ini sangat memudahkan saya untuk mengerjakan soal. Waktu itu tesnya terasa lebih cepat karena hanya dengan mendengarkan saja, saya sudah bisa memahami soal tersebut. Nilai saya pun jadi lebih baik dari yang sebelumnya.